Terima kasih Ibu Yulce yang hadir sehingga dengan demikian saya tambah sehat. Puji Tuhan, Romo. Para saudari yang terkasih, para saudara yang tercinta, saya bergembira karena boleh bersama-sama dengan Anda sekalian. Dan karena itu tanda bahwa saya sudah lebih sehat karena perhatian dan doa Anda sekalian semua. Para saudari-saudara sekalian, saya ingin memperlihatkan kepada Anda sekalian screen. Saya coba ya. Semua menjadi murid Yesus. Perlahan-lahan saya mau mengajak Anda merenungkan 4 kata itu. Yesus tidak perlu terlalu banyak saya uraikan karena Anda sudah sangat mengetahui. Kata semua sudah jelas. Menjadi juga jelas. Sekarang kata murid. Saya ingin menggarisbawahi kata murid ini karena dalam republik kita sekarang ini kata yang dibuang dan disisihkan. Padahal ini suatu kata yang sangat penting. Sekarang banyak orang berbicara mengenai anak didik dan sebagainya. Saya sendiri melihat bahwa di sana ada soal. Sedangkan kalau murid itu suatu kata yang sangat penting karena berasal dari bahasa di India sana yang berarti belajar dari. Dalam bahasa Inggris, student. Belajar dari. Maka semua belajar dari Yesus. Artinya apa? Yesuslah guru kita. Dan kita belajar dari Yesus. Pertanyaannya, belajar apa? Dan kok bisa semua belajar dari Yesus? Mungkin Anda akan bertanya-tanya, karena menurut pengetahuan banyak orang, sebenarnya tidak terbilang jumlahnya orang yang bukan murid Yesus Kristus. Bahkan tidak sedikit yang sebenarnya belum pernah dengar tentang Yesus. Atau ada sejumlah orang yang bahkan mungkin sekali tidak mau jadi pengikut Yesus. Tetapi memang saya sengaja memakai kata murid dan bukan kata pengikut. Karena murid, sekali lagi, student, belajar dari. Studere berarti rajin mencoba mengetahui dari Yesus. Itulah sebabnya saya beri judul renungan kita adalah semua belajar
dari Yesus secara langkah demi langkah. Kata menjadi ingin saya mohon diperhatikan, karena kata menjadi ingin menekankan bahwa ini suatu tindakan langkah demi langkah, bukan sekali jadi. Anda pasti masih ingat, bahkan orang seperti para rasul yang 12 itu, kerap kali kita dengar dalam Injil bertanya kepada Yesus, Tuhan, itu tadi kok Tuhan mengatakan begitu, artinya apa? Dengan kata lain, mereka pun yang sangat sering ketemu dengan Yesus, sangat sering berjalan bersama dengan Yesus pun masih perlu langkah demi langkah semakin belajar dari Yesus. Anda sekarang bisa melihat bahwa kata menjadi murid itu penting sekali. Sekali lagi, cobalah bertanya kepada diri sendiri, kapankah Anda pertama kali mendengar tentang Yesus? Kapankah Anda pertama kali mendengar dari orang lain tentang Yesus? Mungkin sekali sudah lama. Namun, kalau diingat-ingat, sebenarnya kita masih perlu lebih banyak lagi belajar dari Yesus. Dan itu tidak hanya kita. Mohon maaf kalau saya katakan lebih terus terang. Banyak sekali para uskup, para kardinal yang terus terang mengaku, bahkan para santo dan santa terus terang mengaku bahwa masih dalam perjalanan menjadi murid Yesus. Cobalah, salah seorang yang istimewa, namanya Ibu Teresa dari Kalkuta. Itu dikenal sebagai seorang murid Yesus yang sangat kita banggakan. Namun, ketika ditanya, apakah Anda, Bu Teresa, tahu pasti bahwa Tuhan berkenan padamu? Dan Ibu Teresa mengatakan, harus saya katakan, saya tidak tahu. Saya masih harus belajar terus untuk mengetahui apakah Yesus berkenan padaku. Diperlukan waktu yang panjang. Tolong ditambah. Nah, untuk itu para rasul membutuhkan persaudaraan dengan rasul-rasul yang lain. Yang 11 butuh dari yang satu. Yang 3 butuh dari yang 8 atau 9. Dan yang 70 murid itu sering bertanya kepada ke-12-an. Dan saya yakin Yohanes kerap bertanya bahkan kepada Bunda Maria, tuh Yesus maksudnya apa ya kalau ngomong begini begitu? Karena yang paling tahu pasti ibunya. Dan dalam hal itu, nggak ada Paulus lebih pintar daripada Yohanes. Nggak ada Yohanes lebih pintar dari Yakobus. Enggak.
Para murid setara, setingkat, sama, masih menjadi murid Yesus. Dan kita sungguh boleh mengatakan mereka berani bersama kita, merasa bebas, tidak begitu kuat dalam hal itu. Mereka harus mengatakan kebebasan, itu salah ketik. Bebas untuk terus-menerus bertanya. Anda ingat, bahkan orang seperti Yohanes, orang seperti Petrus, orang seperti Matius masih perlu bebas bertanya, Tuhan itu maksudnya apa sih? Kok Tuhan berbilang begitu? Gunanya apa? Supaya kita rendah hati, saleh, bukan sombong, dan memiliki sikap rendah hati, memiliki etika yang benar-benar mengakui masih perlu belajar. Dan dengan demikian, kita belajar bersama dengan para rasul, para santo dan santa, menggenapi kekurangtahuan kita. Nggak usah malu kalau kita di hadapan Tuhan ternyata bodoh atau goblok. Nggak apa-apa kalau ada dari kita yang sebenarnya merasa masih bodoh. Walaupun setiap hari, setiap minggu, kita menyambut Tuhan yang penuh dengan keilahian. Sehingga hidup kita merupakan paduan dari keilahian dan kemanusiaan yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus yang sudi jadi manusia. Kalau Anda nanti sempat melihat Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11, Anda akan melihat bagaimana Yesus sebagai Sang Putra mengosongkan diri menjadi manusia bersatu yang ilahi dan yang manusiawi. Dan dalam hal itu, Yesus malahan belajar dari ibunya dan bapaknya yang manusiawi. Maria belajar, Maria mengajar Yesus bagaimanakah menemukan cara bagaimana menemukan kehendak Allah. Masih ingat? Di Kana. Itu Tuhan Yesus bersama Bunda Maria bertemu dengan sekian banyak orang. Dan pada suatu saat, si ibu, Bu Maria, yang melihat bahwa orang yang punya rumah membutuhkan bantuan. Padahal Yesus datang untuk membantu kita. Tetapi harus diingatkan oleh Maria, orang-orang kekurangan minum. Dan apa jawab Yesus? Waktuku belum sampai. Namun Maria mengatakan kepada orang-orang, nanti dia bilang apa kamu lakukan. Anda melihat bagaimanakah Santo Yusuf juga harus tumbuh dan berkembang untuk mengetahui bahwa anak Maria adalah seorang pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi Anda masih ingat ketika Bunda Maria pulang dari 3 bulan bersama Santo Yusuf, apa yang terjadi? Santo Yusuf marah. Bayangin para saudari-saudara sekalian, kalau tunangan Anda pergi 3 bulan
dan kemudian perutnya besar, seperti Maria yang hamil 3 bulan ketika ikut Bunda Elizabeth, apa Yosef tidak marah? Tunangannya pergi, kok hamil? Maka Yosef membutuhkan belajar dan belajar dan belajar, khususnya dari Roh Kristus. Dan itu diberikan dalam tidurnya. Maka teladan kita untuk belajar menjadi seperti murid Yesus itu belajar dari Maria dan Yosef. Saya bisa menggerakkan apa enggak? Nah, dengan kata lain, sebagai manusia, kita setara dengan murid-murid para rasul yang lain. Jangan lupa, dalam kitab Kejadian pun dikatakan, pria dan wanita diciptakannya sebagai sesama manusia. Dalam pertengkaran dan perselisihan zaman sekarang yang kerap kali bilang, siapa lebih baik, pria atau wanita? Kok wanita dibeginikan dan dibegitukan? Dan kitab Kejadian sudah mengatakan kita setara, kita sama-sama belajar. Dan dalam kitab Kejadian, hari pertama ada ciptaan. Hari kedua, ciptaan yang lain lagi. Dan itu belum manusia. Baru kemudian perlahan-lahan manusia. Sehingga kelihatan bahkan kita setara dengan seluruh alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Anda melihat bahwa dengan demikian kita belajar bersama seluruh alam ciptaan. Anda belajar kan? Coba. Anjing kecil belajar mengenali arti makanan, arti minuman. Alam semesta saling belajar satu sama lain. Daun dan binatang satu sama lain. Kemudian nanti dalam kitab Keluaran, kita melihat bagaimana sesama bangsa manusia belajar satu sama lain. Anda melihat bagaimanakah orang-orang Ibrani belajar dari bangsa lain. Dan nanti bangsa lain belajar dari orang Ibrani. Dalam kitab sejarah Perjanjian Lama, generasi yang satu belajar dari generasi yang lain. Bukan hanya bahwa anak muda belajar dari orang tua. Jangan lupa, dari Daud orang belajar. Anda masih ingat lebih tua lagi dari Yusuf. Ada kakak-kakaknya Yusuf belajar dari Yusuf. Dan kemudian sampai kepada Musa. Orang tua dari Musa belajar untuk kemudian mengenal Allah. Dan itu belajar. Murid. Jadi kita menjadi murid. Nanti kitab kebijaksanaan mengajari kita untuk belajar satu sama lain. Dan dari Mazmur, Anda menemukan betapa banyak orang yang bukan Ibrani juga belajar mencari keindahan lagu-lagu, keindahan syair. Kemudian Perjanjian Baru, nanti bacalah Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Sudah saya sebut tadi bagaimana di sana kita belajar dari Sang Putra
yang menjadi manusia. Tapi jangan lupa, Filipi bab 2 ayat 1-4 meminta kepada kita untuk belajar menjadi orang yang memiliki hati seperti Yesus. Coba baca. Kita juga belajar dan belajar dan belajar. Anda pernah melihat Yesus keras kepada orang-orang yang tidak bisa memaafkan orang lain. Keras. Tetapi Yesus juga bisa belajar dari orang-orang seperti Maria Magdalena dan seperti Yohanes dan Maria. Cobalah disalib, Yesus berkata kepada Maria, itu anakmu. Dan kepada Yohanes, itu ibumu. Artinya, Yesus pasrah, menyerahkan kepada muridnya Yohanes. Silahkan merawat ibuku. Nanti kalau ibuku sudah lebih tua. Anda melihat, ketika menjadi manusia, Sang Putra menjelma dalam diri Yesus Kristus, dan kemudian sebagai orang, dia belajar satu dari yang lain yang kita lihat. Dengan demikian, Yesus betul-betul saudara kita. Bukan hanya saudara kandung seperti yang sering bisa belajar satu sama lain, tapi bahkan belajar seperti orang yang satu suku dengan kita, belajar satu dari yang lain. Kita tahu banyak suku-suku kita saling belajar. Cara makan, cara bicara, cara bergaul. Kita tahu bahasa pun kita belajar suku yang satu dari suku yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Kita belajar dari orang Inggris, kita belajar dari orang Tiongkok, kita belajar dari siapapun juga. Bahkan kita tahu kecerdasan pun sekarang ini saya banyak sekali belajar dari anak-anak muda yang pinter bukan main dalam memperbaiki komputer atau HP yang saya kerap kali tidak tahu. Seperti tadi pada awal aku bertanya, gimana itu? Saya nggak cerdas dalam hal itu. Jadi sebenarnya kita bersaudara. Dan kita menyatu sebagai anak Bapa. Dengan kata lain, menjadi seperti Tuhan yang bijaksana, yang pandai, yang pinter, yang dapat bicara, dan yang bisa mendengarkan orang lain, dapat menggunakan cara-cara hidup yang sederhana, itu membutuhkan bahwa kita bersatu dengan anak Bapa ialah Tuhan Yesus. Coba kita ingat bagaimana Yesus memanfaatkan anak kecil yang membawa 2 roti atau 2 ikan, 5 roti. Orang yang belajar satu dari yang lain. Para saudari-saudara sekalian, lanjutnya, kita mempunyai kebebasan dan bertanggung jawab untuk belajar. Kalau kita mempunyai kebebasan untuk tidak belajar, semau-mu lah. Ada orang yang, udahlah, cukup kok saya. Enggak, kita harus ambil keputusan untuk belajar
juga belajar dari Tuhan Yesus. Maka kita belajar seperti Adam dan Hawa yang pada menit-menit pertama sebagai ciptaan melakukan kesalahan. Salah pada hemat saya perlu mengikuti pelajaran Yesus. SPM. Saling bertanggung jawab, saling mempertimbangkan. Karena kadang-kadang Yesus mengatakan sesuatu yang tidak gampang. Maka para murid kadang-kadang bertanya, apa sih tadi yang kamu ceritakan? Dan kadang-kadang mereka bingung. Bahkan mengenai hal-hal yang sederhana. Sehingga Yesus kadang-kadang membuat perumpamaan. Karena perlu belajar dan belajar. Bahkan mengenai aturan yang sudah ada dalam adat Yahudi, Yesus masih mendengarkan bagaimana orang-orang memberi pendapatnya. Jadi, inteligensi adalah bagian dari kehidupan kita jalan bersama dengan Yesus. Berikutnya, maka marilah kita merenungkan bahwa kita beriman kepada Yesus. Betul. Tapi kita terutama beriman berarti mempercayakan diri kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau memberitahu saya. Dan ini terjadi ketika kita berdoa. Para saudari-saudara sekalian, berdoa tidak hanya berarti Tuhan tolong beri ini, tolong beri itu. Nanti dulu. Minta tolong terus-menerus. Pakai juga kemampuanmu sendiri. Membentuk diri sendiri. Dan membangun komunitas seperti Maria dan Yohanes menjadi satu kesatuan. Dan nanti sesudah Pentakosta, para rasul juga tumbuh dalam perkembangan dan berharap seperti dikatakan dalam Yohanes bab 20 ayat 22. Penuh harapan sampai Tuhan datang kembali, membangun hidup kita sendiri maupun membangun komunitas kita. Nggak percaya? Coba lihat. Sesudah Tuhan naik ke surga, Petrus, Paulus pergi ke Roma untuk belajar juga di sana. Begitu pula murid-murid Tuhan yang lain. Dengan kata lain, sebenarnya dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan melindungi kita dan terus-menerus menjadi guru kita, maka saya mempunyai harapan yang menunjukkan Tuhan menyelamatkan juga kalau kita tidak selalu tahu apa yang harus kita ketahui mengenai kehendak Tuhan. Paus Benediktus ke-16 menulis suatu tulisan yang sangat bagus. Namanya Spe Salvi. Artinya apa? Diselamatkan karena kita punya harapan kepada Tuhan. Jangan putus asa. Dia siap untuk membantu. Sebab seperti para rasul, juga para santo dan santa, bahkan para bapak paus, sampai dengan Paus Fransiskus, yang
menjelaskan dan kemudian dipertegas oleh Bapak Uskup Kardinal Haryo bahwa kita dalam perjalanan sinode, dalam sinode. Bukan sekali jadi kita mengenal Tuhan. Kita terus-menerus mengharapkan dalam praktek kepada Tuhan. Terus, itu kita lakukan dalam komunitas. Saya senang komunitas yang berpusat pada Tuhan Yesus seperti Anda punyai ini, membentuk Anda dari seseorang yang kurang pinter menjadi lebih pinter, yang kurang mengenal Yesus menjadi lebih mengenal Yesus. Anda menjadi orang yang mempunyai format baru. Dulu Anda mungkin, ya udahlah, pokoknya apalin doa Bapa kami. Padahal lama-kelamaan Anda diformat menjadi orang yang mau belajar membaca Alkitab. Formatnya lain daripada hafalan saja, tetapi memikir mengenai apa yang dikatakan dalam Alkitab. Dan memikir kalau Tuhan Yesus ngajari kita, Bapa kami yang ada di surga, sebetulnya yang dimaksudkan apa? Perlu suatu dinamika komunikasi iman. Lihat di atas yang warnanya merah, kita bersemangat untuk belajar terus. Sebab ada banyak mutiara yang dipunyai oleh Tuhan Yesus dalam hal kita mengenal Tuhan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan kalau kita diberitahu oleh teman kita dalam kumpulan kita di Indonesia, maka mengkalimatkan A atau B itu kadang-kadang membutuhkan kecerdasan yang langkah demi langkah itu harus kita lakukan dalam pengkalimatan yang baru. Waktu kecil kita punyai cara bicara. Waktu remaja cara bicara berkembang. Kemudian sesudah dewasa kita dibantu untuk mengenal apa sih artinya Bapa kami. Apa sih artinya Tuhan kok Bapa? Lah kok Maria kok jadi ibu? Artinya apa? Perlahan-lahan kita belajar dari Yesus yang menyebut Maria sebagai ibunya. Karena Maria mengikuti kehendak Allah. Terus, dengan kata lain, gambaran komunitas orang beriman di Indonesia sebenarnya kita pelajari langkah demi langkah. Di tengah hutan situasi dan kondisi, artinya banyak sekali kesulitan, tetapi perlahan-lahan kita kenali dengan cara kita bicara satu sama lain. Bahkan cara kita memperlakukan sesama kita dalam politik, dalam ekonomi, dalam berbahasa, dalam budaya, dalam ilmu. Kita diajari untuk mengatasi, dalam bahasa yang lebih sulit dikatakan transendensi. Kita tambah tahu. Mungkin tahun yang lalu kita tidak setahu seperti sekarang. Tetapi secara transenden, artinya menjadi lebih tahu dari bulan lalu, menjadi lebih tahu tahun depan dibandingkan dengan tahun sekarang.
lagi, maka renungkanlah bahwa beriman sebenarnya merupakan sesuatu yang menyebabkan Anda berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Contoh yang mudah adalah kalau kita berangkat tidur, siapa dari kita yang berani bilang bahwa tahu apa yang akan terjadi dalam tidur? Siapa dari kita yang tahu persis mimpinya nanti malam apa? Nggak bisa. Masing-masing maupun bersama, kita terbentuk dalam hidup kita. Dan melalui mimpi bersama Santo Yosef, kita belajar hidup sendiri maupun membangun komunitas. Karena dalam mimpi, kadang-kadang kita ketemu dengan sesuatu yang barangkali sudah terpikirkan 3 bulan atau 10 tahun yang lalu, sekarang ketinggalan. Itu toh yang saya temukan tahun yang silam. Baru ngerti saya bahwa Tuhan menjadikan saya lebih ngerti melalui mimpi saya dalam tidur 5 tahun yang lalu. Seluruhnya ada dalam perjalanan. Baru sekarang saya tangkap ketika Yesus berkata, Tuhan itu bisa-bisanya. Anda masih ingat? Beberapa menit sebelum Tuhan Yesus meninggal, apa yang dia lakukan? Berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan Yesus tahu segala-galanya. Tapi lama-lama sabachthani itu berarti, Bapa, di manakah engkau? Dengan kata lain, bahkan sang putra bertanya kepada Bapa, saudari-saudara sekalian, kamu sekalian tidak mau bertanya, lalu mengira paling tahu, sehingga menyebut orang lain goblok. Padahal kita pun tidak segala-galanya tahu. Jadi, pengetahuan kita tahu tentang Tuhan, ada dalam pengharapan, dalam praktek. Kita percaya Tuhan baik kepada kita. Teruskan. Dengan kata lain, Roh Allah yang menggerakkan kita untuk belajar dari pengutusan Yesus, langkah demi langkah. Berbagi hidup dalam kasih persaudaraan, sehingga kerajaan Allah hadir kini dan di sini, sehingga semakin banyak orang menyambutnya. Anda masih ingat bagaimana para rasul tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh menguasai alam semesta dan segala pengetahuan. Pada waktu itu, para rasul bilang, aduh payah deh, guru kita ini hanya tidur saja. Kok ya nggak tahu-taunya bahwa laut kita kacau balau kayak begitu. Kok ya nggak tahu-taunya bahwa bangsa kita di Indonesia kacau balau kalau begitu. Loh, lalu Tuhan Yesus mengatakan, kok kamu takut? Aku kan ada di sini. Sebab Allah memberi hidup. Dia yang bersemangat, membuat semangat dari kelimpahan yang mengubarkan hatiku. Membantu seluruh ciptaan demi membela hidup. Nggak mati deh. Kita bergairah. Tapi kita yang kerap kali kurang beriman, kurang mempercayakan diri kepada Tuhan. Kebebasan batin mendorong kita untuk membentangkan kemah solidaritas
guna mewujudkan kerajaan Allah yang perlahan-lahan kita capai apabila kita meninggal. Terus, jadi, para saudari-saudara sekalian, perkumpulan kita ini gambaran komunitas yang menggairahkan kita untuk mempersilahkan Allah mengutus kita dalam karyanya. Walaupun kelihatannya sebelumnya nggak bagus gambarnya, nggak keruan gambarnya, lihat bagian bawah, nggak keruan. Baru di atas baru akan kelihatan gambar di mana atap kelihatan karena Tuhan Yesus dia tampak di sana. Terus dengan kata lain, gambaran kita adalah Roh Allah mengutus kita untuk berbagi dan berjuang. Oleh sebab itu, walaupun tidak selalu mudah, selalu pada awal kita saling berbagi, saling berjuang. Kadang-kadang ada yang lupa, kadang-kadang ada yang harusnya memimpin doa, enggak jalan. Dalam kekuatan Roh Kudus, kita bentangkan kemah solidaritas, maka kita solider satu sama lain, berbagi. Kita masuk dalam pengutusan Allah, menebus. Apa artinya menebus? Yang terlupa kita ingat lagi. Maka Roh Allah mengutus kita untuk berbagi demi meningkatkan hidup, supaya kita menjadi komunitas yang lebih baik. Maka kita membentangkan kemah solidaritas. Solider, kalau ada yang terlupa, ayo kita bantu. Berikutnya, dengan ringkasnya, kita mau diutus Allah sebagai rasul untuk berbagi dan memuliakan Allah dalam hidup. Jadi, yang memuliakan bukan kok kita yang hebat, tidak lupa, bukan kok kita yang hebat, ingat bisa mengucapkan, enggak seperti si dia yang lupa, bukan. Yang mulia adalah Allah yang mengingatkan kita. Berikutnya, dengan kata lain, gambarnya tadi. Nah, iman kita penuh harapan, membawa buah, bisa berbuah pada orang lain, yang menyebabkan orang lain dapat menikmati buah penciptaan. Tadi kan saya bilang mengenai zaman penciptaan, bahwa itu diberikan Tuhan agar kita percaya Tuhan itu menyediakan. Tuhan Yesus mengatakan mengenai burung pipit yang kecil. Itu buah anggur juga kecil-kecil. Tidak seperti durian yang besar. Tapi Tuhan memberi yang kecil-kecil. Enggak apa-apa. Tuhan tidak lupa pada saya. Terusnya, mari kita renungkan bahwa iman membawa kita berani percaya pada Tuhan. Dalam perjalanan pengharapan dalam praktek yang tadi saya katakan, maka jalan adalah sinode. Berasal dari kata sin, itu menjadi satu, hodos artinya jalan. Kita jalan bersama. Jangan sendirian. Kita senantiasa berjalan bersama. Berikutnya, halo. Berikutnya, sudah berakhir kita slide-nya. percaya Tuhan betul tidak ada lagi, karena nanti kita menunggu sampai Sang Putra datang kembali.
Baik, sekarang kita bisa menerima satu dua pertanyaan andai kata